AMG mobil kan, AMG Mercedes kan? Iya, Mercy itu sempat mengakuisisi sedikit sahamnya India Gusta. By the way, ini mobil, ini adalah Ford Mustang 1966. Kalau di sini suka nyebut Mustang Pony. Nah, lu naikin aja dulu, biar ngepas dulu sama kaki gitu. Gue suka banget sama motor ini karena yang coba dipesannya itu cuman speed pokoknya gitu loh. Speed. Ini sebenarnya remnya dikit lagi selesai karena gue pakai nanti 4 piston tapi double jadi 8 piston buat rem belakangnya gitu. Tahu kita mesinnya tuh kenceng gitu loh. Biar kayak tetetas gitu. Kayak kenceng banget deh gitu. Nah, update motor ini nih udah gear udah kepasang, rantai juga udah kepasang, kaliper 8 piston udah berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Gue rencana mau test ride hari ini. Udah kalau emang, nah, oke, war, tabar. Saya Desu dari Bali. Chopper pertama saya Trinity, ada masalah, ada trouble di pengapiannya. Jadi istilahnya suka nembak-nembak gitu. Tapi rem sih udah pakem, soalnya lu bawanya ngebut banget sih, jadi gue mesti siapin remnya yang aman. Iya Bor, coba Bor. Kalau gue sih nggak bisa duduk, bisa sih gue duduk, cuman nggak bisa ngoper kakinya. Kalau ukuran lo sih kayaknya lebih, ya emang ukuran lo maksudnya, bukan ukuran gua. Jadi setelah masalah dengan pengapian, kita kenal namanya high four. Jadi semacam yang bisa mempaskan antara size mesin, terus supply BBM, dan sebanyak apa pengapiannya perlu konsisten. Gitu ya, yuk tes ya. Gua ikutin lo ya.
motornya memang sedikit di abuse. Jadi setelah ada problem dengan ada bagian yang pecah tersebut, baru kita ngobrol lebih detail. Jadi bagaimana motor ini dibuat lebih ke guanya gitu. Dan memang itu juga menjadi suatu momentum di mana kita Vero proving bahwa it's not only style, tapi it's a rideable. Rideable untuk sesuai dengan orangnya dan juga untuk traffic di Jakarta. Jadi semua itu menjadi bagian daripada perjalanan kita. Wah, kalau mengenai kepuasan, sebenarnya apa yang kita lihat dari motor ini setelah dia berevolusi ya, dengan bertambahnya age, kemudian traffic dan kondisi, motornya selalu keep up. Keep up in the sense bahwa dia reliable, kemudian tidak meninggalkan core-nya, bahwa dia cepat, kemudian dia handlingnya bagus, dan tentunya style. Saya belum pernah bisa bayangkan kalau tidak ada Vero bagaimana bisa itu mengalir, flowing, dan juga bisa flowing is one thing, tapi membuat itu bisa menjadi terrealisasi itu susah. Oke, jadi kemarin tuh gua main ke tempat teman gua, namanya Sebi Sagita. Om Febs, jadi gua kenal Om Febs tuh tahun berapa ya? 2018 kali ya. Waktu itu gua ngeliput salah satu motornya dia buat di Dream Race, ada media gua zaman dulu tuh. Secara gue nggak ngerti-ngerti amat, makanya gua mampir nanya-nanya ke rumah Om Febs yang gua tahu banget emang dalam dia di scene itu. Mumpung momennya lu lagi happy dengan euforia mau ke Mandalika nih, Exactly, ya kan? exactly. Kita flashback sedikit. Oke. Jadi sebelum Mandalika ada, itu kita juga udah punya kan Sentul. Betul, betul. Nah, Sentul itu dulu sempat hosting MotoGP dan sempat hosting World Superbike. MotoGP-nya gue sempet nonton. Lu udah nonton tuh? MotoGP-nya gue sempet nonton. Gue nggak sempat nonton, gue masih di daerah zaman itu. Oh, oke. Lu datang ke Sentul tuh Datang nonton? ke Sentul, datang ke Sentul. Glenn Rossi masih balapan 125 cc Betul, itu? betul. Oh iya. Nah, itu kan 96, Iya, ya kan? iya. 97. Nah, terus di saat yang bersamaan kita tuh hosting World Superbike. Nah itu gue nggak nonton. Jadi gini, World Superbike itu punya fanatisme berbeda dengan MotoGP. MotoGP itu kayak lo pengen ngeliat F1. Kayak semua orang tuh pengen hadir di situ untuk ngikutin hype-nya. Oke. Tapi kalau lu entusias mobil beneran, lo mungkin nontonnya GT3 Cup, atau Cup, misalkan iya. lo nontonnya World Endurance gitu, Oke. atau GTCC. Ya, Orang GTCC, nonton, iya kan? ya. Lo nontonnya kayak begitu-gitu, wah ini baru di balapan. Production Maksudnya car. kan lo bener-bener liat, Production lu car. mah anak balap nih, Iya, gitu iya, kan. iya. Sama di motor juga gitu. MotoGP itu mah banyak kan orang nonton karena hype. Nah, jadi zaman itu Indonesia tuh sempat ikut wildcard-nya. Wildcard-nya, Iya. berarti ngirim jadi pembalap nih? ngirim pembalap. Jadi karena kita tuan rumah, kita bisa ngirim wildcard. Nah, waktu itu tim Kawasaki Indonesia, tim Gajah Tunggal Racing yang waktu itu mereka disupport sama mesin Kawasaki. Balapan zaman itu World Superbike tahun 94, mesinnya masih 750 cc, belum 1000 kayak yang tadi. Oke. Gitu. Nih, barang hidupnya, saksi sejarahnya masih ada. Ini pure exactly the same livery yang dipakai sama Om Simon Yuda. Nih. Kalau waktu dulu kan gue nontonnya tuh bener-bener yang hura-hura lah gitu. Gue nggak terlalu Nggak terlalu ngerti. terlalu ngerti juga karena diajak. Ada perbedaan nonton di TV sama nonton live. Live, oke. Well, kalau kita nonton MotoGP secara live itu
kita kan cuma duduk di satu spot, tribun utama misalkan Ah. gitu, atau di atasnya pedok masih dilihat Lurus doang. Gitu kan? Iya. Ini interior untuk mobil ini gue percayakan sama Mas Hendy dari Cabin Auto Leather. Dia nyaranin gue untuk pakai bahan Waldorf dari Austria. Gue awalnya mikir, aduh mahal banget dan lama banget nunggunya. Tapi ternyata memang worth it sih ditungguin. Ini beneran gak gitu mas, ini benar exactly motor yang dia pakai waktu itu. This is the bike. This is the bike. Dua ini. Jadi tadinya ini liverynya sama. Oke. Cuma karena gue nggak pengen dua sama, jadi satunya gue ganti liverynya juara dunianya World Superbike waktu itu namanya Scott Russell. Ini motornya. Wah, gila. Nah itu juga sama, ini Muzi Racing. Jadi ini salah satu motor dari 3 motornya semuanya tadi dibalapin. Exactly ini dipakai balap di Sentul. Ini motor Superbike di tahun berapa Tahun tadi? 94 sampai 97. Wow. Jadi ini benar-benar dipakai. Jadi gua nggak bisa nyalain motor ini karena nggak ada starternya. Gua mesti nyalain motornya itu pakai roller. Oh, yang kayak mesin itu. putaran di bawah ban itu loh yang lo taruh. Ah. Nah, baru nyala. Jadi ini motor kalau gua nggak punya itu nggak akan nyala-nyala backupan. Gila, ini motor balap nih ya. Ini exactly zaman itu udah pakai titanium rod, udah pakai body karbon. Karbon ini? Iya karbon bodinya tuh. Dan lo nggak percaya tankinya yang itu tankinya full karbon. Tanki lo. Gila. Lo jarang-jarang lihat tanki itu full karbon. Ini exactly tanki karbon tuh lo lihat. Ini bukan nempelan loh, ini karena dicat aslinya tuh dalamnya tuh ini. Aslinya dalamnya ini. Kan harusnya aluminium kan? Iya. Wah, gila. Ini karbon. Ini aluminium nih. Iya. Nah, beda kan? Itu karbon. Nih. Nah, angkatannya dia balapannya sama ini, cuma ini versi jalan raya. Ini apa nih? Kodenya orang bilangnya RC30. Oke. Jadi ada RC30, setelah itu RC45. Nah, RC30 ini itu angkatannya sama ada adiknya dia nih. Ini 750 RR ya kan. Dia punya 750R biasa sebelum ini. Jadi ini angkatannya RC45 setelahnya dia. Jadi ini satu generasi sebelum ini. Buset. Gitu. Kalau waktu dulu kan gue nontonnya tuh bener-bener yang hura-hura lah gitu. Gue nggak terlalu Nggak terlalu ngerti. terlalu ngerti juga karena diajak. Oh ayo. Seru-seruan Nonton. gitu ya. Yang penting parkir mode sudah kita nonton di atas gitu. Iya. Nah sekarang kan beda lah nih. Beda. Apa sih yang perlu disiapin tuh apa sih? Mungkin kalau yang belum pernah nonton MotoGP ya, di secara langsung ya, ada perbedaan nonton di TV sama nonton live. Live, oke. Satu, kalau nonton di TV kita lebih banyak nonton footage balapannya karena Oke. dia switching antar kamera ke kameranya lebih cepat. Oke. While kalau kita nonton MotoGP secara live itu kita kan cuma duduk di satu spot. Betul. Kita nggak mungkin ngider-ngider selama balapan kan. Betul. Dan satu spot yang kita duduk itulah yang kita lihat sepanjang balapan. Jadi kalau kita ngeliat tribun utama misalkan gitu atau di atasnya pedok masih dilihat Lurus doang. Gitu kan? Iya. Hilang habis gitu. Nah, satu itu adalah menentukan posisi duduk itu lebih penting. Menentukan posisi duduk dulu. Oke. Cari sirkuit, ya cari tikungan di mana paling banyak terjadi overtaking. Oke. Semua info itu bisa lo cek ada di motogp.com atau lo bisa cek di Google lah. Oke. Di mana hotspot overtakingnya. Sirkuit Semua tersebut. sirkuit ada, semua sirkuit di dunia itu ada hotspot overtakingnya. Lo cari hotspot overtaking karena di situ serunya, karena mereka akan saling menyalip, kemungkinan accidentnya juga ada. Jadi lo seru nontonnya di situ. Iya. Nah, terus yang kedua, cari tempat duduk yang dekat sama layar. Iya, Oke. jadi supaya ketika dia udah lewat Lu masih bisa lu masih nonton. bisa nonton di TV-nya walaupun nggak ada oke. suara.
Iya kan? Oh iya, nggak ada Layarnya nggak suara ya, iya, Nggak ada iya, iya. suaranya, ntar lu dengerin suara live-nya doang. Iya, 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 Maksudnya iya. live motor lewat gitu. Tapi lu at least lihat deh gambarnya gitu, Iya, 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 videonya iya, mereka iya. lagi di mana. Kan lu nggak tahu kalau misalnya lu nonton di sini kecelakaannya di tikungan Iya, berapa iya, iya, gitu iya, kan. iya, 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 Jadi iya, lu iya. usahain nonton di situ Oke. gitu. Wah, gila. Gitu. Cakep nih. Berarti nggak salah nih gue datang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di mana. Lu datang kan ke sana kan? Insya Allah, insya Allah. Ya, harus dong. Mudah-mudahan kita Tapi bisa kan mau ketemu. jadi saksi sejarah. Iya, iya, ya iya. kan? Iya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Mandalika dan Iya. kalau udah ketemu ntar kita ngobrol lagi di Siap, sirkuit ya. boleh. Lu Kita ngobrol. ketemuan di sirkuit. Kita ya. ngomong hal-hal teknis deh. Iya, ntar iya, di iya, sana iya, ya. Gua kita- bisa. Ntar gue bisa cerita lo misalkan kayak gimana sih bangun sirkuit. Lo mau tahu soal bangun sirkuit kayak apa? Iya, iya, Kita iya. bisa ngobrolin soal teknis poin MotoGP. Kita bisa ngomongin teknis industri balap di sini. Boleh, Kayak boleh, apa, boleh, boleh. gitu. Boleh, Ya boleh. gitu-gitu lah. Lo Boleh, bisa boleh. tanya banyak hal teknis lah. Di Siap, sini siap, kita santai aja. Iyalah, iyalah, iyalah. Oke, kalau begitu, Om gitu. Peps. Udah thank you deh, banget ya. langsung cabut. Gua langsung cabut dulu deh. Siap kalau gitu. Thank you banget buat Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Ini interior untuk mobil ini gue percayakan sama Mas Hendy dari Cabin Auto Leather. Dia nyaranin gue untuk pakai bahan Waldorf dari Austria. Gue awalnya mikir, aduh mahal banget dan lama banget nunggunya. Tapi ternyata memang worth it sih ditungguin. Halo, gue Hendy dari Cabin Car Leather Seat. Kita di challenge sama Mas Iman untuk mengerjakan mobil hot rod. Nah, seperti kita lihat ya, apa namanya bahan ini kita pakai Waldorf. Waldorf itu kulit yang terbaik untuk otomotif. Kenapa kita milih terbaik? Karena memang ini outdoor dan harus kuat untuk bagian interiornya. Nah, kenapa saya pilih pakai tas gini? Ini untuk mendapatkan klasiknya, gitu kan? Nah, untuk jenis stitchingnya, karena ini outdoor dan harus detail banget, nah kita bikin diamond cut. Diamond cut ini sangat masuk untuk mobil-mobil klasik seperti ini. Gitu. Dan warnanya pun warna konyek. Warna konyek ini warna jarang juga untuk digunakan di mobil-mobil yang sekarang, karena ini untuk mobil-mobil yang klasik. Inilah hasil karya dari Cabin. Mudah-mudahan Mas Iman dan customernya puas dengan hasil karya kita. Karena sesuai dengan moto kita itu walk with passion dan kita mengerjakan dengan passion. Jadi gue kedatangan customer waktu itu minta bikinin Ford 32 RTU. Kita pakai basic dari Ford sedan tua. Basic semua bahan semua dari dia. Gue cuma disuruh ngelanjutin. Karena mobil udah pernah dibangun separuh jalan, mungkin beberapa tahun udah ngejogrok. Akhirnya ditow ke tempat kita. Gue bilang, sanggup nggak ngerjain? Gue coba ya, tapi gue juga kalau suruh buru-buru, gue juga belum sanggup. Akhirnya gue coba gitu loh. Hasilnya sih gila, emang bagus banget, jahitannya bagus, double stitchingnya rapi banget, dan gue yakin banget yang namanya klien gue nih happy dengan hasil mobil ini.
Walaupun waktu mobil ini jadi, kita ada beberapa kali ganti speedometer, dari yang single speedometer sampai akhirnya kita bagi jadi double speedometer. Ya, overall ini mobil 432. Kembali lagi, gue akan manggil Dipo dan tim gue untuk test ride. Karena ini mobil lebih tua dari gue dan dari bapak gue, amin. Masker. Pandemi soalnya masih. Oke dong. Lebihnya banyak nggak sepinya? Oh. Oke. Ada yang menarik sih, gue tadi pas lagi ngetes hot rod terakhir sama Dipo ngecek, kan pagar lagi gue buka tuh, tiba-tiba omes. Gue nggak tahu, ada mobil berhenti, ternyata dalamnya omes. Nah body ini asli sampai sini, sampai pintu. Ini gue bikin dari sini ke sini karena sesuai keinginan bapak. Mobil apa nih mas? Ya sini lihat dulu deh, dia lihat segala macam. Gue nggak jelasin detail. Dia lihat dulu, gue suruh duduk di dalam, gue hidupin mesinnya. Iya, cari banyak duduk aja. Aduh, di jalan guys. Bisa berduaan. Iya bener. Aduh, izin Anak suruh duduk belakang, guling-gulingan bisa. Gue sih seneng ya ngeliat ekspresi mukanya Omes yang surprise ngeliat mobil dengan mesin V8. Jadi terus bahwa akhirnya dia tahu itu mobil adalah jenisnya roadster pickup. Ya siapa tahu season 2 dia bangun motor di Vero, season 4 mungkin bangun di gue bikin mobil. Baru jadi sih ya. Kalau udah lama jadi, gue yang rawat. Tinggal dibicarakan. Mau bawa kemana-mana ini. Acara apa mas? Bawa ini mah harus dibawa. Acara hot rod apa semua. Le, nanti timingnya di setel lagi ya. Gila. We'll see lah, mudah-mudahan. Amin Omes, semakin sukses. Bedanya chopper sekarang sama dulu sih kalau gue ngelihatnya udah seneng ketemu sama yang sepaham gitu loh. Maksudnya yang karena kalau chopper itu kan aslinya motor yang diringkesin ya, dikecil-kecilin gitu. Jadi emang gunanya emang juga emang buat nyelip-nyelip di antara mobil kalau di jalan di dalam kota gitu, atau kalau keluar kota pun tapi tetap nyaman gitu. Hari ini gue harus nganter motor buat dipajang di acara Chopper Smith yang dibikin sama anak-anak Chops Clan.
bensinnya habis. Pagi ini gue nganter motor untuk partisipasi dalam acara Choppers Meet. Ini yang bikin nih nama community-nya Choppers Clan, yang setahu gue pernah waktu itu tuh udah bikin yang pertama bukan kayak gini sih kayaknya, cuman meet up aja di Blok M waktu itu, di parkirannya Blok M, dan seinget gue pecah banget tuh dari foto-fotonya, wah rame banget ya yang datang gitu. Sayang gue nggak bisa datang. Kali ini emang sempetin, dan dari panitia kemarin juga ada main gitu, Bor pajang motornya yang ini dong gitu, di acara gitu. Jadi ya pagi ini gue antar motornya, alhamdulillah lancar. Kalau zamannya bedanya chopper sekarang sama dulu sih, kalau gue ngelihatnya ya dulu nggak terlalu banyak yang kalau gue datang ke event motor aja udah seneng ketemu sama yang sepaham gitu loh, maksudnya yang karena kalau chopper itu kan aslinya motor yang emang dipangkas, diringkesin, dikecil-kecilin gitu. Jadi emang gunanya emang buat nyelip-nyelip di antara mobil kalau di jalan di dalam kota gitu, atau kalau keluar kota pun tapi tetap nyaman gitu. Gue yakin masing-masing bisa nikmatinnya beda-beda gitu loh. Jadi kalau ditanya berubah apa enggak, udah pecahnya yang udah kemana-mana sebenarnya gitu loh. Orang udah pilih-pilih sendiri mau nikmatinnya tuh sejauh mana sih gitu. Ya kalau gue tadi ya di tahun 2022 dan Jakarta sudah normal dan rame, gue bisa nyelip-nyelip naik chopper untuk ngedrop motor di acara yang isinya chopper semua. Nama gue Adam dari Hero Motorcycle, founder acara untuk Chopper Meets by Chopper Clan. Chopper Meets by Chopper Clan ini adalah acara yang kedua. Pertama kita lakuinnya di Melawai, itu akhir tahun lalu. Terus kita rasa kayaknya cukup antusias para teman-teman yang memang udah lama banget kangen. Akhirnya kita coba buat yang sedikit lebih besar, sedikit lebih banyak gimmick-gimmicknya, tapi masih seputar ngomongin khususon buat chopper. Jadi coba kita jalanin lagi yang kedua ini. Kali ini dibandingkan sesi yang pertama memang sedikit lebih besar. Jadi di mana di Chopper Meets kali ini kita ada display buat chopper show, ada live musik juga, ada 2 pengisi dari band, terus ada pin stripping juga dari artisan-artisan muda yang coba kita rangkul untuk bisa naikin nama-nama mereka juga. Terus sama yang terakhir ada mini bazar dari teman-teman yang pada punya clothingan, terus punya bengkel, biasanya pada punya clothingan, kita ajak untuk bisa jualan juga di sini. Saya Sam Geser,
Saya dari Bikers Brotherhood 1% MC Jakarta Chapter. Acara ini sebenarnya udah lama ya, rencanakan beberapa tahun yang lalu. Memang seperti kita ketahui bersama bahwa adanya PPKM sehingga tidak bisa terlaksana gitu. Dan alhamdulillah hari ini tercapai juga yang kami mengharapkan, terutama saya dan teman-teman yang pecinta chopper, adalah membangkitkan kreativitas anak-anak muda, anak-anak Jakarta khususnya, dan Jawa, Pulau Jawa pada umumnya, menjadi cikal bakal the next chopper smith yang lebih besar lagi. Ini adalah cikal bakal. Kebetulan saya dulu sama Veroland tahun 99 mulai dengan KKS Chopper yang dianggap dua orang gila di Jakarta yang nggak punya otak loh, motor dipotong-potong. Tapi alhamdulillah sekarang gue boleh sebentar senyum karena apa yang dianggap gila dulu sekarang adalah kenyataan. Gua di sini sebenarnya gue baru datang karena tadi tuh gua habis ada acara sama klien gua di Fatmawati. Terus kan pulangnya gue emang lewat sini nih. Gua tahu ada acara ini Chopper Smith ini, gue tahu. Mau gue pikir mampir nggak ya, mampir aja dulu deh. Terus gue baru nyampe, tiba-tiba lu interview nih. Gue juga nggak tahu. Gue bahkan belum lihat ke dalam. Gue baru banget nyampe nih. Kalau ngelihat skenanya, again, karena gue baru banget datang. Tapi ngelihat event ini sih gue happy karena akhirnya ada lagi nih event-event beginian yang ya kelihatan lah bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Menurut gua sih kayaknya banyak nih motor-motor yang baru keluar atau gue jarang ngelihat aja gitu karena udah sekian lama nggak pernah. Iya, pandemi nggak pernah nongol juga gitu nih. Kayak banyak wajah-wajah baru yang akhirnya atau motor-motor yang cuma bisa gue lihat di Instagram akhirnya ada nih di sini nih dan udah cakep-cakep, Jack. Jadi pengen saya. Acara Chopper Smith ini menurut gue sih, gue surprise banget sih. Ramenya tuh bener-bener, ya udah lama banget nggak ke acara serame itu juga. Terus kebanyakan motornya juga chopper dan ya banyak lihat motor yang gue nggak sebelumnya belum pernah lihat dan ngumpul semua di satu tempat gitu. Jadi kaget banget juga ngelihatnya gitu. Terus paling serunya juga ketemu sama teman-teman lama. Kayak ada teman lama gue, Sam, yang dulu sering banget nginep di sini dan ya emang udah emang mainnya bareng terus dari zamannya emang kita masih dianggap orang aneh dulu gitu loh. Beda banget sih rasanya kita datang ke situ jadi orang normal, ke acara normal gitu, naik motor yang benar gitu. Karena dulu kita kalau ke acara motor kita agak nyentrik kali ya buat orang, jadi sulit diterima gitu. Kalau sekarang ya udah ya kita datang biasa-biasa aja gitu. Gitu. Halo, gila, I'm so happy to be here. Hari ini gue lagi ada di Mandalika, di Lombok. Kita bakal ngeliat sejarah, karena akhirnya MotoGP balik lagi ke Indonesia. Gila, gue happy banget ada di sini. Ntar kita bakal, ya kurang lebih ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang gue temuin. Termasuk salah satunya ntar ada Om Febs sama Mas Doni Tata. Ntar kita ngobrol-ngobrol, banyak deh kegiatan seru lainnya. Tonton terus ya. Hihi. 25 tahun kan waktu yang sangat panjang ya. Sangat lama. Apa sih sebenarnya syarat untuk satu negara bisa terpilih menjadi penyelenggara MotoGP? Oke. Jadi ada assessment-nya. Jadi
Apa asesmennya? Satu adalah negara penyelenggara itu boleh dikategorikan negara yang aman. Oke, sekarang gua udah sama Mas Doni Tata. Ini pebalap Indonesia yang pernah nih merasakan atmosfer keseruan balapan motor begini ya. Seru banget ya, tentunya pernah punya pengalaman, kebanggaan buat saya ya, balap Indonesia yang pernah turun di full musim Grand Prix pertama ya. Grand Prix pertama itu ya? Di tahun 2008. Halo, gila, I'm so happy to be here. Hari ini gue lagi ada di Mandalika, di Lombok. Kita bakal ngeliat sejarah, karena akhirnya MotoGP balik lagi ke Indonesia. Gila, gue happy banget ada di sini. Ntar kita bakal, ya kurang lebih ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang gue temuin. Termasuk salah satunya ntar ada Om Febs sama Mas Doni Tata. Ntar kita ngobrol-ngobrol, banyak deh kegiatan seru lainnya. Tonton terus ya. Hihi. Itu kayaknya Om Febs tuh. Kita samperin nih, kita ngobrol-ngobrol sama yang jauh lebih paham soal beginian daripada gua. Jadi seperti yang tadi gua obrolin di awal, gua bakal ngobrol-ngobrol sama Om Febs, tapi disclaimer dulu nih. Udah vaksin dong? Udah prokes dong? Udah booster juga? Udah dong, udah. Jadi kita boleh buka-bukaan. Boleh, ini biar lebih enak nih. Bisa kali dipakai nih, biar lebih jelas audionya. Siap. 25 tahun kan waktu yang sangat panjang ya. Sangat lama. Apa sih sebenarnya syarat untuk satu negara bisa terpilih menjadi penyelenggara MotoGP? Oke. Sebenarnya tidak, dalam artian begini, syarat khusus pasti ada, ya. Syarat teknikal pasti ada, tapi kesiapan dari satu negara untuk menyelenggarakan ini itu memang ada beberapa items yang harus dipenuhi. Jadi ada assessment-nya. Jadi apa assessment-nya? Satu adalah negara penyelenggara itu boleh dikategorikan negara yang aman. Aman dulu nih. Setelah itu kesiapan daripada negaranya sendiri. Jadi harus dibuatkan satu sirkuit yang gampang diakses dari kepentingan logistik. Jadi membutuhkan satu infrastruktur pendukung seperti airport yang mumpuni untuk bisa dilewatin atau dilandasi oleh pesawat-pesawat berbadan besar, berbadan lebar. Nah, terus setelah kemudian infrastruktur pendukung, ya sirkuitnya juga. Di sirkuit itu harus didesain dengan persetujuan dan konsultasi dengan Dorna juga. Karena apa? Ada safety perspektif yang harus diperhatikan. Yaitu? Ya kayak misalkan, nih gampang nih kita ngelihat. Mungkin sirkuit-sirkuit kuno kita jarang ngelihat run off yang selebar itu. Untuk menampung ketika lu out itu namanya run off. Supaya lu nggak langsung masuk ke gravelnya. Gitu. Jadi lu aman. Jadi lu masih bisa kontrol motor lu walaupun lu out. Balik lagi sama teknis sebenarnya. Kenapa? Ban-ban pembalap itu harus memberikan respons terhadap aspal. Karakteristik aspal, karakteristik weather itu sangat mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau lu tanya sirkuit itu gimana dan akhirnya bisa sampai kayak gini, wah, it's a complicated process, bro. Gitu. Oke. Wah, gila, menarik. Oke, sekarang gua udah sama Mas Doni Tata. Ini pebalap Indonesia yang pernah nih merasakan atmosfer
tense dan segala macam keribetan dan keseruan balapan motor begini ya. Seru banget ya, tentunya pernah punya pengalaman, tentu saja menjadi kebanggaan buat saya ya, balap Indonesia yang pernah turun di full musim Grand Prix pertama ya. Grand Prix pertama itu ya? Di tahun 2008. Oke. Ya. Nah, Mas Doni, gue mau nanya dong. Ini kan gue nggak ngerti-ngerti amat nih. Mungkin juga banyak penonton yang belum tahu gitu. Ini kan hari ini ada balapnya tuh ada Moto3, Moto2, MotoGP. Ya, itu ada Asian Talent juga. Asian Talent juga. Itu bedanya masing-masing apa sih? Itu dari kelas ya, sama cc. Moto3 250 cc, untuk Moto2 600 cc, dan untuk MotoGP 1000 cc. Pertanyaan terakhir. Ini kan akhirnya balik lagi nih, MotoGP. Benar. Ke Indonesia. Benar. Menurutmu bagaimana? Kemajuan yang cukup signifikan atau fantastis ya buat Indonesia, bisa menggelar kembali event dunia MotoGP ini ke Indonesia ya. Yang setelah berapa puluh lama ya, 25 tahun apa ya? Tahun ya. Terakhir 97 di Sentul, sekarang bisa kembali lagi di Mandalika Circuit di Lombok ini dengan sirkuit yang bagus, banyak pembalap juga dari Indonesia beberapa yang mengikuti di sini ya. Tentunya kemajuan yang sangat pesat ya untuk otomotif roda 2 di Indonesia, bisa punya sirkuit lagi internasional. Kita bisa menyelenggarakan eventnya MotoGP, kita ada pembalapnya di situ, jadi prestasi yang sangat luar biasa. Dan mungkin kedepannya semoga akan ada lagi bibit-bibit potensial dari Indonesia bisa mewakili Indonesia di Moto3, Moto2 atau di MotoGP. Amin, amin, amin. Alhamdulillah mobil ini 3 desain yang dikirim itu semuanya didesain oleh Wildman. Jadi hari ini gue lagi ada di Tanah Tap di Ampera. Ini lagi diundang ke acaranya Porsche Club Indonesia. Ini yang namanya camshaft nih.